Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman yang solihah semuanya? Hari ini semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya muliakan, masih dalam penjelasan tentang sholat ya, pembahasan sholat yang mana saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya, kepada diri sendiri, bahwa kita itu sebagai orang yang beragama Islam dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah menyepelekan atau menanti-nanti sholat ya, apalagi meninggalkannya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kita harus melaksanakan sholat karena kita umat Islam ya, berarti harus kita mengerjakan sholat. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan bercerita orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi ada azab orang yang suka meninggalkan sholat seperti apa gitu. Nah, saya akan bahas atau kisah diambil dari pemandi jenazah yang orang yang suka meninggalkan sholat. Disimak dulu ya teman-teman kisah orang yang suka meninggalkan sholat. Zaman dahulu yaitu ada seorang gadis, yang mana ini kisah diambil dari pemandi jenazah itu, yang mana pemandi jenazah itu menemukan keanehan dengan seorang gadis ini namanya Maria, yang mana selama hidupnya gadis ini tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali. Jadi di waktu SD, SMP sampai SMK dia tidak pernah mau melaksanakan sholat. Orang tuanya sudah menyuruhnya sholat karena orang tuanya mengerjakan sholat, cuma si anak ini disuruh pun tidak mau melaksanakan sholat. Sampai-sampai dia sudah kuliah gitu ya, udah ke sekolah perguruan tinggi gitu, jadi dia nggak pernah melaksanakan sholat. Di situ dia mungkin lebih banyak lagi teman-temannya, lebih banyak lagi kenalannya gitu ya, bermacam-macam teman yang malahan bukannya mengajak kepada kebaikan, malahan kalau udah meninggalkan sholat kan malahan tambah keburukan dan kejelekan yang dilakukan. Karena sholat itu kan kita mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar gitu ya. Jadi kalau kita nggak sholat akan menimbulkan keburukan dan kejelekan gitu. Jadi karena nggak melaksanakan sholat, si perempuan ini malah tambah kejelekan keburukan yang lainnya. Nah, di waktu kuliah ini suatu ketika dia mau jalan-jalan mungkin ya sama teman-temannya gitu, naik kendaraan mobil gitu. Di perjalanan qadarullah Allah menakdirkan dia kecelakaan gitu, sampai-sampai dia itu dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia udah karena parah gitu ya, dibawa mungkin ke ruang ICU gitu ceritanya. Dan di situ orang tuanya dipanggil ke rumah sakit. Orang tuanya mau mengingatkan atau mau nuntun dia, mau talkin dia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau menyebutkan lafaz Allah, atau mau mengajikan Al-Quran dengan bacaan ruqyah Al-Quran gitu ya. Malahan di situ bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan lainnya itu tidak diperdulikan sama sekali. Di waktu dia sakit, malahan yang kelihatan si perempuan ini yang ada malah kelihatannya kayak kejang-kejang karena nahan sakit gitu, kayak
cuma gerak-gerak badannya saking mungkin kesakitan, yang mana sakitnya ini tidak akan ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahayanya bahayanya meninggalkan sholat. Nauzubillah min dalik. Di dunia udah kelihatan, apalagi nanti di akhirat siksaannya. Masya Allah, nauzubillah min dalik. Nah, itu singkat cerita, dia diruqyah pun, dibaca ayat suci Al-Quran, dituntun, ditalkin pun tidak menerima si anak gadis ini. Udah, setelah itu dia meninggal di rumah sakit dan dibawa pulang. Di rumah mungkin kedua orang tuanya memanggil pemandi jenazah gitu. Pas mau dimandikan oleh pemandi jenazah, si perempuan ini sebelumnya terlihat begitu cantik gitu. Pas sesudah mau dibuka, mau dimandikan oleh pemandi jenazah itu, langsung seketika pas dibuka, wajahnya itu jadi hitam pekat yang tidak ada kelihatan sedikit pun kulit yang putihnya, nggak kelihatan, diganti dengan yang hitam. Nah, disitu heran kenapa kok bisa langsung seperti itu gitu. Terus pemandinya manggil kedua orang tuanya, kenapa dengan anak gadis ini udah begitu cantiknya, begitu rupawannya, kenapa seperti ini gitu ya, sampai langsung hitam. Kata ibunya, mungkin karena saya suruh sholat, dia gak pernah melaksanakan sholat. Padahal udah suruh sholat, tapi dia gak pernah mau ngikutin suruhan saya sholat gitu, kata orang tuanya. Nah, ceritanya, kata pemandi, ini mungkin karena azab dari Allah Subhanahu wa taala, jadi dia kulitnya jadi hitam seperti itu. Udah gitu, yang lebih parahnya lagi, pas lagi saat dimandikan itu jenazah, Masya Allah, pas mau dimandikan itu baunya tidak kuat, katanya ya, tidak kuat saking baunya. Karena apa? Keluar dari mulutnya itu kotoran dari perut, yang harusnya kotoran itu keluarnya dari belakangnya, dari belakang, ini malahan dari mulut gitu, keluar kotoran dari perut. Masya Allah. Nah, itu ya teman-teman semua, azab orang yang meninggalkan sholat. Nah, teman-teman semua, sampai pemandi jenazah itu mengikat leher supaya tidak keluar kotoran dari dalam perut gitu, dan supaya tertahan, karena saking nggak kuat menyengat bau dari dalam perut itu lewat mulut. Diikat lehernya dengan iketan gitu. Akhirnya selesai juga pemandian jenazah, ceritanya, dan setelah itu dikuburkanlah anak gadis ini. Jadi ya teman-teman semua, banyak sekali kisah nyata yang Masya Allah, bukan di dunia saja azab dari Allah orang yang meninggalkan sholat, apalagi nanti di akhirat. Di dunia saja udah diperlihatkan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat di awal waktu dan juga lebih baik lagi dengan ilmunya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu dulu aja teman-teman semua yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.